uhibbu ayyurfa amali wa inni shaimun, dan aku sangat suka sekali amalku diangkat di hadapan Allah dan aku dalam kondisi berpuasa. Dan ini alhamdulillah kita sudah masuk di bulan apa ini? Bulan Sya'ban ya, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan ke-8 di dalam kalender Hijriyah. Bulan favoritnya baginda Rasul Muhammad SAW. Rasulullah menyebutkan syahrun turfa'u fihil a'mal, bulan di mana turfa'u fihil a'mal, diangkatnya semua amal manusia kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fa'ana uhibbu ayyurfa amali wa inni shaimun, dan aku sangat suka sekali amalku diangkat di hadapan Allah dan aku dalam kondisi berpuasa. Makanya amalan yang baik di bulan Sya'ban ini banyaklah berpuasa. Banyak berpuasa. Saya sering ditanya, Gus ini masuk bulan Sya'ban ini kira-kira ngamalke nopo, wiridan nopo, apa sing diwaca? Agak bingung dia ngomong. Amalan itu yang paling baik ya yang ada di dalam rukun Islam itu. Surasa bingung. Yang paling apa yo? Yang ada di dalam rukun Islam. Yang pertama adalah iqraru syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah iqrar syahadat, pengakuan kita terhadap Allah dan Rasulullah, kita diperintah oleh Allah untuk mendirikan sholat. Sholat ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Kan nonton sholat yang wajib 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tidak, kalau ini sudah dilaksanakan, maka laksanakanlah sholat sunnah juga. Sholat sunnah terbaik adalah sholat sunnah rawatib. Apa itu rawatib? Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, bisa sebelum, bisa sesudahnya. Yang sebelum dinamakan qobliyah, yang sesudahnya dinamakan ba'diyah. Lakukan. Masih nggak cukup sholat qobliyah ba'diyah, silahkan sholat tahajud, silahkan sholat duha, silahkan sholat witir dan lain sebagainya. Atau bisa sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu apa? Sholat sunnah yang tidak berkaitan dengan waktu. Kapan saja dengan mau melaksanakan, monggo bebas. Asal dengan niat pengen beribadah takarrub munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukanlah sholat sunnah kapan saja, yang penting bukan di waktu-waktu yang diharamkan melakukan sholat. Kapan itu? Habis asar, habis subuh, pada saat matahari terbit, dan pada saat matahari pas di tengah kepala. Ini haram melakukan sholat. Jadi laksanakan. Ini yang pertama sholat. Kemudian yang kedua, amal yang kedua yang terbaik apa? Setelah sholat, zakat. Maksudnya zakat adalah sedekah. Sedekah itu ada dua, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib ya zakat itu sedekah wajib. Sedekah yang sunnah, monggo bisa berupa makanan seperti ini, bisa berupa uang, itu juga sedekah. Randidit randi pakanan, guyuwo kalau kancamu, senyum terhadap saudaramu, ketemu sapa wae guyu, ini sudah termasuk sedekah. Rasa bingung-bingung. Ibtisa muka ala wajhika wasi'ahika sedekah. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Ranti dek ranti makanan, wis tak sedekah guyu wae. Kan guyu sudah sedekah. Tapi dengan satu catatan, nek guyu ono kan kancane aja guyu dhewe. Itu sedekah. Kemudian yang selanjutnya setelah zakat apa? Puasa. Puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib puasa di bulan Ramadan. Puasa sunnah bisa Senin Kamis. Bisa puasa hari kelahiran, lahirnya Selasa ya Selasa, lahirnya Setu ya dina Setu, lahirnya Minggu ya dina Minggu. Sing bener tuh hari kelahiran yang dipuasai, orang wetone. Wong Jawa kan wetone. Nek melu Kanjeng Nabi harinya yang dipuasai. Itu.
Jadi puasa. Nah, Nabi Muhammad di bulan Sa'ban ini memperbanyak puasa. Beliau menyampaikan, beliau sangat suka amalnya diangkat menuju Allah, sedangkan beliau dalam kondisi berpuasa. Dan niku baik. Ijek ora cukup, salat rawatib, salat sunah ora cukup, sedekah jek ora cukup, apa teh? Puasa jek ora cukup, terserah maca Quran, mau yasinan, mau tahlilan, mau dzikir, istighfar, sholawat kepada Rasulullah, monggo. Ngapain? Kita itu bingung-bingung kadang Allah bingung. Kadang kok bingung-bingung, kudu ngamalke nopo? Lah kok bingung lho iki mau suwakih jenengan lakoni kesel sampean akhirnya. Nggih. Terus di bulan nisfu Sa'ban, apa bulan Sa'ban ini ada nanti yang namanya nisfu Sa'ban. Apa? Pertengahan bulan Sa'ban. Ini kadang-kala ya jadi masalah. Jadi masalahnya di mana? Begini. Malam nisfu Sa'ban itu diterangkan di dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit-langit dunia. Allah itu turun ke langit-langit dunia di hari apa? Di pertengahan bulan Sa'ban. Di pertengahan bulan Sa'ban itu Allah turun ke langit-langit dunia, dan Allah akan mendengarkan setiap orang yang memohon kepadanya, memohon ampun kepadanya, itu akan diampuni kecuali dua orang. Kecuali dua orang yang tidak akan diampuni. Satu, orang-orang yang hatinya terdapat kesyirikan. Yang kedua, rajulun fi qalbihi masakhir, seorang laki-laki yang di dalam hatinya terdapat kebencian. Jadi benci, dendam terhadap saudaranya. Ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekhususan bulan nisfu Sa'ban ini Allah turun ke langit-langit dunia, mendengarkan setiap hamba-hambanya, mana yang meminta ampun, mana yang berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan diijabahi. Kecuali satu, orang yang di dalam hatinya ada kesyirikan. Dua, orang yang di dalam hatinya ada benci dan dendam terhadap saudaranya. Dan sampai di sini akan tetapi ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim juga yang sahih, bahwasanya Allah itu turun ke langit-langit dunia tidak hanya di malam nisfu Sa'ban, tetapi fi kulli lailatin, setiap malam Allah turun ke langit-langit dunia, khususnya di sepertiga malam yang terakhir sampai menjelang fajar. Dan Allah akan mendengarkan setiap orang yang berdoa kepadanya. Orang yang memohon ampun kepadanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam Allah turun. Nah, berarti dari kedua hadis ini ketika dikompromikan, berarti tidak usah menunggu nisfu Sa'ban, lu ngarep ibadah ngaji datang ngenteni nisfu Sa'ban gitu ya. Sopan to ya. Gitu. Tidak usah menunggu nisfu Sa'ban untuk beribadah. Setiap hari kita laksanakan. Bahkan Abu Thalib Al-Makki, terus Ibrahim bin Adham itu berkata demikian. Berkatanya begini, kullu layali, semua malam-malamku kalailatul qadar. Semua malam-malamku adalah ibarat malam Lailatul Qadar. Semua malam itu malam Lailatul Qadar. Jadi ulama-ulama yang arif billah, aulia itu menganggap bahwa semua malamnya adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa beliau berkata demikian? Karena apa? Karena setiap malamnya habis untuk bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rano beda nih antara malam ini dengan malam besok dan malam yang kemarin, malam nisfu Sa'ban, malam Lailatul Qadar, malam apa rano beda nih. Ibadahnya sama, artinya istiqomah. Nah kalau kita kan enggak, ibadah ngenteni momen dadakan. Tapi ya ora apa-apa ketika jenengan memang sibuk
sempete ya pas malam niku kok ya ora apa-apa wis. Enggak masalah. Artinya ketika jenengan sibuk, akhirnya jenengan bisa, wah pas hari ini kan malam ini kan malam istimewa, aku tak sempatkan waktu betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak masalah, orang salah. Enggak salah.